Agama Cao Dai disebut juga dengan sebuah agama gado-gado dari Vietnam, dan agama Cao Dai adalah agama baru yang bersifat sinkretis yang dibentuk di Tainan, Vietnam pada tahun 1926. Cao Dai berarti tempat yang tinggi atau harfiahnya di tempat tertinggi di mana Tuhan berada. Cao Dai adalah sebuah kepercayaan universal yang beranggapan kalau tokoh-tokoh spiritual besar dari timur dan barat adalah nabi dari satu kebenaran tunggal yang sama. Dari ritual peribadatannya pun lain dari yang lain. Saat upacara keagamaan berlangsung, para jemaat dengan baju ala-ala biksu berwarna-warni, dengan menyanyikan lagu-lagu pujian dalam formasi layaknya umat muslim yang sedang bersembahyang di masjid. Dulu, Cao Dai merupakan kepercayaan dengan pemeluk berjumlah besar di Vietnam. Sang nabi yang bernama Ngo Van Chu, seorang priai yang mengaku menerima wahyu dari Yang Maha Esa pada tahun 1919. Aliran ini sendiri baru resmi didirikan pada tahun 1926, dan kuil di Tainan tersebut menjadi pusat keagamaan. Akan tetapi rezim komunis kemudian membatasi geraknya, hingga akhirnya kuil Cao Dai kini sekedar menjadi objek wisata sekaligus tempat peribadatan sejumlah kecil pengikut Cao Dai yang masih tersisa. Dari segi arsitektur, bangunan kuil ini memang sangatlah unik. Desainnya merupakan perpaduan antara masjid dan kelenteng dengan warna-warni cerah dan ukiran rumit ala istana zaman kuno. Dari pintu masuk terdapat lukisan penyair Vietnam, yakni Nguyen Binh Kim, Sun Yat-sen, dan novelis Victor Hugo yang penerima wahyu dari Tuhan. Tetapi yang paling menonjol adalah simbol-simbol mata suci yang bisa ditemui di setiap bagian kuil. Nah, yang kemudian tentang konsep ketuhanan atau praktek keagamaan. Nah, dari Cao Dai sendiri itu tergolong agama baru di Vietnam yang bersifat sinkretis. Nah, Cao Dai ini dikatakan lahir untuk menyatukan seluruh umat manusia dengan menyembah satu Tuhan, yakni Mata Ilahi. Mereka percaya bahwa para tokoh spiritual dunia adalah nabi dari sebuah kebenaran yang mutlak. Nah, penganut Cao Dai berpakaian putih bersih, sedang duduk bersila dan berbaris rapi seperti shaf saat dalam ajaran agama Islam. Dari beberapa pendeta berada di barisan terdepan dan mengenakan jubah merah terang yang mewakili dari agama Kristen, dan ada yang juga kuning mewakili Buddha dan biru mewakili agama Tao, yang dihiasi dengan ikon mata besar dalam segitiga dengan hiasan kepala yang rumit. Nah, para pendeta tersebut memimpin lantunan doa-doa dan pujian diiringi alunan musik yang dibawakan dari sekelompok pemusik yang berada di balkon. Hal ini sangatlah mirip dengan ritual dalam agama Kristen. Hanya saja jenis dan alat-alat musiknya sangat khas dari sentuhan budaya Cina. Nah, di atas mereka terdapat kubah tinggi yang langit-langitnya berhiaskan gambar para malaikat nabi dan ikonografis religius lainnya. Lengkingan pujian disertai musik yang kadang-kadang terdengar menyayat hati, seolah membius para turis yang menyaksikan keseluruhan ritual sembahyang tersebut di atas balkon. Nah, upacara keagamaan Cao Dai ini dilakukan setiap hari oleh jemaat di kuil ini. Mereka berdoa 4 kali sehari, yaitu pada pukul jam 6 di tengah siang hari. Cao Dai adalah agama baru yang bersifat sinkretis yang dibentuk di Tainan, Vietnam pada tahun 1926. Cao Dai berarti tempat yang tinggi atau harfiahnya di tempat tertinggi di mana Tuhan berada. Cao Dai adalah sebuah kepercayaan universal yang beranggapan terhadap tokoh-tokoh spiritual besar dari timur dan barat adalah nabi dari satu kebenaran tunggal yang sama. Ritual peribadatannya pun lain dari yang lain. Sejarah agama Cao Dai. Dulu Cao Dai merupakan kepercayaan dengan pemeluk berjumlah besar di Vietnam. Sang nabi yang bernama Ngo Van Chu, seorang priai
yang mengaku menerima wahyu dari Yang Maha Esa pada tahun 1999. Aliran ini sendiri baru didirikan pada tahun 1926. Kuil di Tainin tersebut menjadi pusat keagamaan, tetapi rejim komunis kemudian membatasi geraknya, hingga akhirnya kuil Chairodai kini sekadar menjadi objek wisata sekaligus tempat peribadatan sejumlah kecil pengikut Chairodai yang masih tersisa. Konsep keturunan atau praktik agama. Chairodai lahir untuk menyatukan seluruh umat manusia dengan menyembah satu Tuhan, yakni Mata Ilahi. Mereka percaya para tokoh spiritual dunia adalah nabi dari sebuah kepercayaan yang mutlak. Para menganut Chairodai berpakaian putih bersih, sedang duduk bersila dan berbaris rapi seperti saf saat sholat dalam agama Islam. Beberapa pendeta berada di barisan depan dan mengenakan jubah merah terang yang mewakili Kristen, kuning mewakili Buddha, dan biru mewakili agama Tao yang dihiasi dengan ikon mata besar dalam segitiga dan dengan hiasan kepala yang rumit. Para pendeta tersebut memimpin lantunan doa-doa dan pujian diiringi alunan musik yang dibawakan sekelompok pemusik yang berada di balkon. Hal ini sangat mirip dengan ritual dalam agama Kristen. Hanya saja jenis dan alat-alat musiknya sangat khas sentuhan budaya Cina. Upacara keagamaan Chairodai dilakukan setiap hari Jumat. Kuil ini mereka berdoa 4 kali sehari, yaitu pukul 6 di pagi hari, di tengah siang, pukul 18, dan tengah malam. Doktrin utama agama Chairodai. Konsep awal penciptaan Chairodai sama seperti Taoisme. Mereka percaya sebelum wujudnya alam ini terdapat satu kuasa yang dikenal sebagai monad Tao dan dikenal juga sebagai Tuhan. Ia tidak terbentuk, tidak berwarna, tidak bernama, tidak berubah-ubah, dan memiliki kekuatan dan memiliki kekalahan. Mereka juga menerima doktrin dalam Taoisme, yaitu Am Yin dan Duo Yang. Dua yang membentuk keseimbangan dan yang harmoni di alam semesta. Chairodai merupakan Tuhan tertinggi, pusat alam semesta, Bapa kepada semua makhluk, dan Kang Dutpat mau disanjungi sebagai ibu alam semesta, bertanggung jawab untuk memberi bentuk yang boleh dilihat, kesadaran dan emosi untuk semua kehidupan. Doktrin dalam agama Chairodai juga mengajar mengenai kewujudan surga dan neraka. Bagi mereka, surga dan neraka adalah destinasi yang terakhir bagi semua makhluk. Mereka juga percaya kepada wujudnya samsara seperti kepercayaan dalam agama Buddha. Mereka juga percaya dalam adanya hukum karma, kepercayaan bahwa kehidupan masa depan seseorang amat dipengaruhi oleh perbuatan yang diamalkan dalam kehidupan hari ini. Agama Chairodai adalah sebuah ajaran yang mempercayai kepercayaan universal. Dia dilihat kepada sistem kepercayaan dan doktrin yang diajarkan di alam agama ini. Terdapat banyak doktrin agama lain, diambil khususnya doktrin dalam agama Tao dan Buddha. Kitab suci agama Chairodai. Kitab suci agama Chairodai menggunakan bahasa Vietnam. Kitab itu disebut sebagai Tan Ngon Hip Tuen, yang merupakan kumpulan khutbah yang diterima oleh para pemimpin Chairodai. Kitab ini menggariskan peraturan dan dibatasi bagi aspek agama, pendidikan, perkawinan, dan lainnya. Terdapat 10 bagian di dalam kitab suci dengan kandungan berikut. 1. Hierarki pembesar agama. Permulaan. 2. Permulaan dan pangkat orang dipercayai. 3. Penubuhan organisasi. 4. 5 larangan. 5. 4 perintah. 6. Pendidikan. 7. Larangan. 8. Undang-undang dan peraturan. 9. Peraturan dunia. 10. Mempercayai kepercayaan universal. Dia dilihat kepada sistem kepercayaan dan doktrin yang diajarkan di alam agama ini. Terdapat banyak doktrin agama lain, diambil khususnya doktrin dalam agama Tao dan Buddha. Kitab suci agama Chairodai. Kitab suci agama Chairodai menggunakan bahasa Vietnam. Kitab itu disebut sebagai Tan Ngon Hip Tuen, yang merupakan kumpulan khutbah yang diterima oleh para pemimpin Chairodai. Kitab ini menggariskan
peraturan dan dibatasi bagi aspek agama, pendidikan, perkawinan, dan lainnya. Terdapat 10 bagian di dalam kitab suci dengan kandungan berikut. 1. Hierarki pembesar agama. Permulaan. 2. Permulaan dan pangkat orang dipercayai. 3. Penubuhan organisasi. 4. 5 larangan. 5. 4 perintah. 6. Pendidikan. 7. Larangan. 8. Undang-undang dan peraturan. 9. Peraturan dunia. 10. Tempat meditasi. Ajaran dan perkembangan agama Cewidai. Agama Cewidai di Vietnam, tepatnya di kota Tainan, sudah beri sebuah kuil yang dijadikan tempat penggalian terhadap Dajjal, si Mesia pendusta. Agama yang menuhankan Dajjal ini bernama agama Cewidai atau sering disebut dengan Cewidai saja. Agama baru ini dibentuk pada 1926 di Vietnam. Agama ini sendiri bersifat sintetis, yaitu menyatukan semua agama yang ada di dunia dalam satu tempat, satu agama saja yang menyembah Tuhan yang satu, yang Dajjal itu sendiri. Untuk melakukan ibadahnya, aliran Cewidai ini memiliki tempat yang dinamakan Cewidai Temple. Cewidai Temple berada di Tainan yang berjarak 100 km dari Ho Chi Minh. Bangunan yang berwarna-warni ini juga memiliki arti yang melambangkan masing-masing kepercayaan di dalamnya. Tampak kombinasi antara bangunan masjid, pagoda, Indo-Chinese, dan katedral. Jika Anda masuk ke dalamnya, dinding-dinding yang berada di tengah hal memiliki beberapa patung ukiran yang menjadikan simbol kepercayaan. Ya, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.